Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam kelompok kami A5 terdapat saya sendiri yaitu Reza Nurholiza, kemudian ada Alfian Ramadan, kemudian ada Aprilia Trinahmawati, lalu ada Bagas Samata Putra, dan ada Izan Rafa Setiawan. Pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar kali ini dilatar belakangi karena semakin gencarnya pembangunan infrastruktur yang terjadi saat ini, khususnya pada perencanaan aspal dengan campuran agregat. Tentunya campuran ini berdasarkan perbandingan berat karena lebih teliti dibandingkan dengan perbandingan volume, dan juga untuk menentukan banyaknya pori agregat. Berat jenis yang kecil akan mempunyai volume yang besar, sehingga dengan berat yang sama akan dibutuhkan aspal yang banyak, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian ada maksud dan tujuan. Pada pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar ini dimaksudkan untuk meningkatkan berat jenis atau block specific gravity. Nah, berat jenis kering ini berat jenis kering permukaan jenuh atau saturated surface dry, berat jenis semu, apparent specific gravity dari agregat kasar. Ya, selanjutnya ada peralatan-peralatannya, yaitu yang pertama ada sendok, lalu yang kedua ada oven dengan suhu sekitar 95 sampai 105 derajat Celcius, lalu selanjutnya ada alat pemisah atau sampel splitter, lalu selanjutnya ada timbangan balance dengan ketelitiannya 0,1 gram, lalu ada keranjang kawat, dan terakhir ada bak air. Selanjutnya kita akan memasuki prosedur pelaksanaan. Nah, pertama ini ada berat contoh uji minimum untuk tiap ukuran nominal maksimum agregat. Yang pertama itu ada ukuran nominal maksimum, lalu ada berat minimum dari contoh, bisa dilihat dari tabelnya. Lalu prosedur pelaksanaan. Yang pertama itu siapkan peralatan dan bahan agregat dengan ukuran butiran tertahan di saringan 4,8 mm sebanyak 5 kg sesuai tabel yang ada di samping. Lalu seterusnya ada cuci benda uji untuk menghilangkan debu atau kotoran yang melekat. Kemudian keringkan contoh benda uji tersebut sampai berat tetap dengan temperatur 105 sampai 115 derajat Celcius. Lalu dinginkan pada temperatur kamar selama 1-3 jam. Untuk contoh uji dengan ukuran maksimal nominal 37,5 mm, yaitu saringan nomor 1,5 inci. Lalu atau lebih untuk ukuran yang lebih besar sampai agregat cukup dingin pada temperatur yang dapat dikerjakan pada temperatur kira-kira 50 derajat Celcius. Lalu langkah yang ketiga itu kemudian timbang beratnya. Nah, lalu didapat W3, yaitu berat benda uji kering oven dalam satuan gram. Lalu langkah yang keempat itu sesudah itu rendam agregat tersebut di dalam air pada temperatur kamar selama 24 lebih 4 jam. Itu kurang lebih 28 jam. Lalu setelah 24 jam, ambil benda uji kemudian dikeringkan dengan cara dilap dengan kain yang dapat menyerap air sampai selaput air di permukaannya hilang atau kondisi SSD. Untuk butiran yang besar, pengeringan dilakukan satu persatu. Nah, cara lainnya itu dapat dengan melakukan pemanasan sebentar. Timbang agregat dalam kondisi SSD tersebut. Lalu didapatkan W1, yaitu adalah berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan. Lalu langkah yang keenam adalah masukkan butir-butir agregat kasar tersebut ke dalam keranjang kawat. Gerak-gerakan agar udara yang terjebak di dalam situ itu dapat keluar. Nah, kemudian ditimbang. Lalu catat beratnya dalam air tersebut sebagai notasi W2. Nah, W2 itu berat benda uji dalam air. Nah, selanjutnya itu ada video pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ini adalah video pelaksanaan pemeriksaan berat jenis dan penyerapan pada agregat kasar. Saya akan perkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama saringan 3. Langsung saja. Rumus dan contoh perhitungan. Nah, di sini untuk menentukan berat jenis dalam keadaan curah kering itu menggunakan rumus W3. W3 itu adalah benda uji kering oven dibagi dari hasil pengurangan dari benda uji dalam kondisi jenuh kering permukaan
dengan berat pada benda uji dalam air. Nah, kemudian untuk menentukan berat jenis jenuh kering permukaan, maka digunakan rumus sama dengan berat benda uji pada kondisi jenuh kering permukaan dibagi dari hasil pengurangan dari benda uji kondisi jenuh kering permukaan dikurang dengan benda uji dalam berat benda uji di dalam air. Kemudian untuk menentukan berat jenis semu apparence sama dengan W3 dibagi hasil pengurangan dari W3 dikurang W2. Nah, untuk penyerapan air itu sama dengan W1 dikurang W3 dibagi W3 dikali 100%. Untuk selanjutnya ada contoh soal. Pertanyaannya, hasil uji berat jenis dan penyerapan agregat kasar menghasilkan data seperti tabel di bawah ini. Lalu hitunglah berat jenis curah kering, berat jenis jenuh kering permukaan, berat jenis semu atau apparent, dan penyerapan airnya. Bisa dilihat di tabel, yaitu uraian nomor 1 berat benda uji kondisi jenuh kering permukaannya dalam bentuk gram yaitu W1. Lalu berat benda uji dalam air gram yaitu W2, lalu berat benda uji kering oven yaitu W3. Dan bisa dilihat ini untuk contoh ujinya untuk angka-angkanya. Lalu untuk penyelesaiannya, kita hitung berat jenis curah kering dengan rumus GSD dry, yaitu rumusnya W3 per W1 kurang W2, dan dihasilkan ini. Lalu kita rata-ratakan berat jenis curah keringnya menjadi 2,550 gram. Lalu hitung berat jenis jenuh kering permukaannya, lalu kita rata-ratakan lagi dengan rata-rata berat jenis kondisi SSD yaitu 2,605 gram. Lalu hitung berat jenis semu, lalu kita hitung juga rata-rata berat jenis semunya menjadi 2,699 gram. Lalu untuk penyerapan airnya dalam persen dengan rumus W1 kurang W3 per W3 dikali 100%, dan dihasilkan angka-angkanya 2,061, 2,80, 1,563. Lalu hitung juga rata-rata penyerapan airnya dalam bentuk persen dan dihasilkan 2,143. Selanjutnya yaitu pelaporan dari pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar. Untuk pelaporannya ini terdiri dari contoh uji ada 3, kemudian berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan, ada berat benda uji dalam air, ada berat benda uji kering oven. Lalu untuk perhitungannya, berat jenis curah kering GS dry sama dengan W3 atau berat benda uji kering oven dibagi W1 dikurangi W2. Kemudian rata-rata berat jenis curah kering dari contoh 3 benda uji didapatkan 2,550. Untuk berat jenis jenuh kering permukaan atau GS-SSD didapatkan rata-rata berat jenis kondisi SSD 2,605. Untuk berat jenis semu atau apparent atau GSA didapatkan rata-rata berat jenis semu 2,699. Untuk penyerapan air didapatkan rata-rata penyerapan air 2,143%. Sehingga kesimpulan yang didapatkan pada pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar ini didapat data valid berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, di antaranya rata-rata berat jenis curah kering 2,550 gram. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.